Ya, akan Yesus. Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa Tuhan yang dibutuhkan Tuhan, Engkau sediakan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, lawat mereka semuanya Tuhan. Ya, Yesus. Oh Amin. Tuhan, ada yang sakit, Engkau juga jamah, Engkau sudah sembuhkan Dalam nama bangsa-bangsa kami Yesus. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kau mengasihi Tuhan, bangsa-bangsa kami ini Tuhan, dimanapun berada, di kota-kota, di desa-desa, di Ya, pelosok-pelosok Yesus. Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Bapak. Tuhan cukupi mereka semuanya Amin. Dalam Tuhan. nama Yesus. Berikan Tuhan hati damai dan sejahtera. Dan rukun Tuhan, cinta satu sama yang lain Amin. Bapak. Dalam nama Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Apa ya Tuhan yang diperbuatnya Tuhan dan dikerjakan Tuhan, Engkau buat bangsa-bangsa kami ini juga berhasil ya Bapak. Amin. Biarlah Tuhan Kau mengasihi Tuhan, juga di 7 benua bangsa Ya, Tuhan, Yesus. segala seluruh Tuhan dunia ini Tuhan, di 7 benua ya Bapak, kami serahkan Ya. dalam tangan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan, peperangan ya Tuhan di Ukraina, juga di Ya, Tuhan. Rusia Tuhan. Ya, Oh Yesus. Tuhan, Engkau perdamaikan mereka Tuhan. Amin. Engkau mengasihi satu sama yang lainnya Tuhan, supaya takut akan Engkau Tuhan. Biarlah peperangan Kau sudah memberhentikannya di dalam nama Ya, Tuhan. dalam nama Yesus. Amin. Juga Israel Tuhan, juga dengan Palestina ya Bapak. Ya, Tuhan. Kami serahkan juga kepadamu ya Bapak. Biarlah Engkau berikanlah kedamaian Tuhan. Dua bangsa ini ya Tuhan. Amin. Rukun cinta satu sama yang lain Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa Israel. Bangsa Ya, ini Yesus. Tuhan, bangsa anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari Oh, Tuhan. siapa yang memberkati bangsa Israel Oh, akan yes, Lord. diberkati Amin, Tuhan. Bapak di Dalam nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Engkau mengasihi semuanya satu sama yang lain Amin, Tuhan. Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat di seluruh Tuhan 7 benua Tuhan juga Tuhan, Ya, terutama Yesus. di Indonesia ini Tuhan. Misionaris Tuhan. Ya, Tuhan. Juga Tuhan yang mengabarkan Injil di seluruh pelosok di desa maupun Ya, dimanapun Tuhan. berada. Tuhan, Engkau tuntun mereka. Engkau berikanlah dia kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarganya Engkau juga Tuhan akan Ya, Yesus. memberkati Tuhan. Apa yang diperlukan Tuhan Engkau sudah siapkan, Amin. sediakan Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami percaya Engkau Yehova Jireh ya Tuhan. Dimanapun Tuhan misionaris ini berada Tuhan. Untuk Tuhan semua Tuhan membawa Ya, jiwa-jiwa Tuhan. Yesus. Oh di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya banyak jiwa-jiwa yang Ya, datang Yesus. kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan misionaris yang dipersekusi ya Bapak. Ya, Kami Tuhan. serahkan di dalam tangan-Mu Bapak. Oh Tuhan, kasihanilah Tuhan anak dan Yesus. keluarganya ya Bapak. Amin. Berikanlah sandang pangan Tuhan. Yang tidak sekolah Tuhan, anak-anaknya Engkau sekolahkan Bapak. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mengasihi Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Ya, Tuhan. Semua Tuhan yang memberitakan firman-Mu untuk kemuliaan-Mu Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan, keluar masuknya tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Ya, Tutup Tuhan. bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan. Berikanlah kesehatannya Tuhan. Berikanlah Tuhan hikmat harifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya, biarlah Roh Kudus selalu menuntun dalam kehidupannya Amin, Tuhan Tuhan Yesus. sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pada jam siang hari ini Bapak, Ya, Yesus. hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Ong. Apakah mau nyanyi satu pujian sebelum Pak Lukas menaikkan doa untuk pelayanan gereja CLCC ya? Dan ya. Indah rencana-Mu Pak John. Oke, kita nyanyikan lagu itu ya, indah rencana-Mu ya, Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Rencana Tuhan selalu indah ya bagi kita sekalian. Amin. Oke. Kadang-kadang memang kita tidak mengerti, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Amin. Oke, haleluya.
Rencana mari manusia semua boleh kita. gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal ya. Haleluya. Mari Kita semua nyanyikan lagu kita ini, nyanyikan ya. indah rencanamu Ya, ya. saya tampilkan dulu Bu Ong ya. Indah Ya. rencanamu Tuhan. Oke. Ya. Kita akan pujikan sama-sama, nyanyikannya dengan hati yang percaya dan bersyukur bahwa Tuhan punya rencana indah ya bagi kita semua ya di siang hari ini. Oke. Haleluya. Dan nanti Pak Lukas siap-siap untuk berdoa ya. Oke, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, saudara-saudara masih tetap stay ya. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya. Amin. Haleluya, amin. Jadi menghadapi apapun tetap percaya rancangan rencana kita harapan. Amin ya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Matiin dulu, Oke. kedengeran. Nggak apa-apa tuh cara itu kok. Cara itu tetap. Tuh, gini dulu kadang-kadang gini loh. HP-mu juga. Katakan Rencanamu Tuhan. ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Indah rencanamu Rencanamu Tuhan. di dalam Hidupku. walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu Tak ku tak tahu tahu Tuhan. berat ku rasakan, hati menderita, dan turun merasakan menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Hatiku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bawa kami Tuhan ke dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Mari katakan bersama-sama. Oh Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Ya, mari katakan dengan segenap hati sekali lagi. Dulu ku tak tahu Tuhan. berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, terima kasih Bu Ong Kyoki untuk pujian yang sangat indah. Ya, selanjutnya Pak Lukas bisa menaikkan doa ya siang hari ini untuk pelayanan kita Gereja CLCC. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk Gereja CLCC. Benar Bapa, sungguh indah rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ya, Kami imani, percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu juga sungguh indah akan Gereja CLCC ini ya Tuhan. ya Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pada siang hari ini, kami semua jemaat-jemaat-Mu Gereja CLCC yang hadir, berdoa untuk Gereja CLCC ini Tuhan. Untuk terus ngomong lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam Gereja CLCC Tuhan. Agar semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa dimenangkan, Ya Yesus. diselamatkan. Bahkan lebih dari itu, banyak akan tanda-tanda dan mujizat-mujizat terjadi Amin. di dalam Terjadi gereja. dalam nama Yesus. Terjadi dan terjadilah Terjadi Tuhan. dalam nama Yesus. Pakai pelayanan Gereja CLCC ini Tuhan, guna untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Ya, saja ya Yesus. Tuhan. Bapak, Tolong ya Tuhan, inilah yang menjadi satu kerinduan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. ya Tuhan. Kami di dalam tubuh Kristus Yesus melalui wadah Gereja CLCC ini Tuhan, kami semua jemaat-jemaat-Mu sama-sama untuk mau Ya, bertumbuh Yesus. keimanan kerohanian kami bersama-sama ya Amin. Tuhan. Kami pun juga mau dipakai dalam kehidupan Amin, kami Tuhan. untuk menjadi saksi suratan-suratan Kristus yang hidup, yang terbuka dalam kehidupan kami melalui Gereja CLCC ini Tuhan. Ya Yesus. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan-pengurapan-Mu yang baru selalu Kau curahkan, Yesus. hikmat dari surga turun tercurah selalu ke atas hamba-Mu. Besar Ya. Bunani yang Kau Amin berikan dalam nama menjadi Yesus. hamba di Gereja CLCC ini Tuhan. Agar hikmat yang Kau berikan pada hamba-Mu ini ditaburkan Yesus. kepada semua jemaat-jemaat-Mu Amin. Gereja CLCC ini, agar kami semuanya bisa sama-sama bertumbuh di dalam keimanan kerohanian Ya, kami Yesus. kepada Tuhan. Karena Engkau sendiri yang juga menginginkan kami semua jadikan semua bangsa murid-murid-Mu ya Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus Kristus, pakai kami juga Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi Mari, saksi-saksi-Mu yang hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan muliakan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar Amin. kuasanya. Amin. Yes. Selama-lamanya segala puji, hormat, syukur kami mengucap syukur buat siang yang indah ini. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah melalui ibadah 1 jam di Gereja CLCC ini. Ya, Engkau Yesus. pakai CLCC ini lebih heran, lebih dahsyat lagi. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau Haleluya. selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Pak Lukas apa mau nyanyikan satu pujian? Nanti minta tolong Ibu Esti ya, Puji Astutik Esti, selamat bergabung ya bersama dengan kita. Ini pertemuan yang kedua kali, puji Tuhan ya. Nanti bisa setelah Pak Lukas menyanyikan satu pujian, Ibu minta tolong untuk berdoa ya, berdoa untuk firman Tuhan sebelum
firman Tuhan disampaikan. Ya, Pak Lukas mau nyanyi satu pujian? Terima kasih Tuhan aja, Bu. Terima kasih Tuhan. Oh itu ya, oke. Bentar ya. Ya, kita pujikan ya. Yang ku- Oke, kita pujikan dulu. Ya, nanti hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita menaklukkan musuh-musuh ya dengan doa. Ada 3 cara yang nanti saya akan sampaikan sebagai bekal buat kita di hari ini. Orang-orang yang datang ya untuk berdoa sehingga kita diperlengkapi bahwa kita pasti menang atas musuh-musuh termasuk musuh sakit penyakit ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh baik Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua ya. Oke, kita mari akan nyanyikan pujian ini. Ya, mungkin Pak Lukas bisa kita semua. Ya, ini sudah muncul ya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tangan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bersama katakan ya Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
bersyukur, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu, Yesus, Engkaulah Raja sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Praise God. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Pak Lukas dan Ibu Esti akan berdoa ya untuk firman Tuhan. Saat ini akan mau dibentangkan. Berdoa minta Tuhan urapi kita semua ya. Haleluya. Ibu Puji Astuti, Esti bisa berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini? Ya, Siap. ya silakan Bu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh baik Bapak. Bukan secara kebetulan kami bersama-sama berdoa pada siang hari ini Tuhan. Dan kami telah memuji menyembah Engkau. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah diri kami supaya kami layak mendengarkan dan melakukan firman yang akan Kau-berikan pada kami. Berkatilah Bapak yang akan memberikan firman ini Tuhan, supaya firman ini dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Esti. Puji Astuti Esti ya. Oke, senang sekali bisa mendengar suara Ibu di siang hari ini ya. Oke, saudara-saudara, mari kita akan lihat ya sebelum kita akan meninggalkan ruangan ini. Zoom meeting kita di siang hari ini kita akan mendengar tentang sebuah pesan Tuhan ya. Alkitab berkata bahwa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena Alkitab beritahu kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Hari-hari ini. Jadi saudara-saudaraku, kita melewati 1 minggu 7 hari ya. 1 hari 24 jam. Saudara-saudaraku, dan kita percaya bahwa hari-hari ini Alkitab sudah beritahu adalah hari-hari yang jahat. Nah, bagaimana bisa mengubah hari yang jahat menjadi hari yang baik ketika kita selalu ada bersama dengan Tuhan ya? Karena Tuhan itu adalah sumber kebaikan dan Tuhan selalu ingin yang baik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini. Namun, jangan lupa, setan itu bapa pendusta, bapa pembohong. Dia ingin kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Baik dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam bisnis, karir, pekerjaan. Nah, setan sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus bilang, aku datang. Ya, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin ya. Siapa percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada pertolongan, lambaikan tangan. Amin ya. Sebelum kita akan berpisah meninggalkan ibadah kita siang ini di ruangan Zoom ini, kita akan lihat dulu pesan Tuhan ini ya buat kita semua supaya kita benar-benar mengerti, kita diperlengkapi bahwa Tuhan ingin kita yang sudah menjadi anak Allah sebagaimana yang tadi pagi saya sampaikan ya, kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala pekerjaan setan ya. Oke. Haleluya. Dan nanti Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman ya buat kita sekalian. Ada 3 cara menaklukkan musuh. Musuh apa? Banyak sekali musuh, yaitu sakit penyakit ya. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami sakit penyakit. Dan lainnya itu terlepas dari penyakit, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan ya. Kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan siang ini terambil dari Mazmur 108 ayat ke-14 dan itu sama juga ya, dia isinya sama senada dengan Mazmur 60 ayat yang ke-14 ya. Oke, dan Pak Lukas bisa memperdengarkan ayat ini buat kita sekalian, Mazmur pasalnya yang ke-60 ayat yang ke-14. Ya, silakan. Baik, bisa dibuka Pak Lukas. Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah
akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Amin. Baik Mazmur 60 ayat 14 sama juga dengan Mazmur 108 ayat 14 ya. Isinya sama. Tapi saya ambil aja Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Kalau dengan Allah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kenapa? Sebab Ia sendiri, Ia ini Allah, Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, saudaraku, kita dapatkan sebuah pengertian bahwa ternyata lawan-lawan kita itu sudah ada di bawah telapak kaki Tuhan, ya. Dan kuasa yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi kita akan lihat 3 cara menaklukkan musuh sakit penyakit ya dan yang lain-lain. Cara yang pertama yaitu adalah doa, ya, doa dan pengharapan. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dengan engkau berdoa, engkau sedang terhubung, engkau sedang terkoneksi dengan kerajaan sorga. Dengan engkau berdoa, engkau sedang terhubung dengan kekuatan ilahi, adikodrati, kekuatan Allah. Dengan engkau berdoa, engkau sedang terkoneksi dengan kuasa daripada Tuhan. Nah, ini penting, ya. Jadi doa ini adalah alat komunikasi yang paling canggih, melebihi kita punya HP ini, Android ya. Ini doa ini kebanyakan banyak orang lupa ya. Dia lupa bahwa doa ini alat komunikasi antara umat dengan Allahnya ya, saudaraku. Jadi saudara-saudara, kekuatan kita di sini doa ini, saudaraku. Dengan berdoa kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Dengan berdoa kita menggerakkan tangan Tuhan untuk diulurkan, memberi kita pertolongan. Dengan berdoa kita bisa menghancurkan setiap kekuatan musuh. Musuh termasuk sakit penyakit. Ya, beberapa teman-teman yang kesaksian di saat-saat mereka dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan takut. Ya, seperti kemarin Bu Yeti bersaksi. Hanya dengan doa Tuhan berikan kekuatan sehingga musuh itu bisa ditaklukkan ya, saudaraku. Dahsyat ya. Lalu selain doa ada pengharapan. Jadi waktu engkau sudah berdoa, jangan berhenti berharap. Berharap bukan pada manusia, berharap pada Tuhan. Alkitab berkata Roma 5 ayat 5 bilang pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Kalau engkau tidak mau dikecewakan, jangan berharap pada manusia. Berharap pada suami bisa kecewa, berharap pada istri bisa kecewa, berharap pada anak bisa kecewa, berharap pada orang tua bisa kecewa, berharap pada menantu mertua bisa kecewa, berharap pada teman dekat, teman baik bisa kecewa. Kau berharap pada manusia, engkau bisa kecewa. Berharap pada dokter, engkau bisa kecewa. Kau berharap pada obat, engkau bisa kecewa. Tapi ketika kau menaruh pengharapan pada Tuhan, yang bisa memakai dokter, bisa memakai obat, untuk memberi engkau kesembuhan, maka itu akan terjadi. Katakan amin ya. Jadi pengharapan ini penting. Alkitab berkata pengharapan seperti sau yang kuat. Ini dia, saudaraku. Ya. Oke, Pak Lukas bisa lihat, perdengarkan penjelasan di bawah doa dan pengharapan. Baik, bisa dibuka? Iya. Doa dan pengharapan memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan dan perlindungan dari segala penyakit. Amin. Jadi ada kesungguhan, saudaraku ya. Ini salah satu kunci kita bisa menerima mujizat. Terkadang orang waktu dia berdoa, dia nggak punya pengharapan suatu. Dia tidak punya kesungguhan hati sehingga mujizat tidak bisa terjadi ya. Hari ini kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa dan pengharapan. Ini yang pertama. Mari kita lihat cara yang kedua untuk menaklukkan musuh ya, dan sakit penyakit dan yang lain-lain. Ini adalah selain doa yaitu ketaatan ya. Ketaatan dan kesetiaan ini penting, saudaraku. Tanpa ketaatan dan kesetiaan, kita tidak akan pernah bisa melihat kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang berdoa, banyak orang berharap, tapi dia tidak taat. Pertolongan pada orang-orang yang taat dan kemudian orang-orang yang setia. Ya, oke, kita lihat apa artinya ketaatan dan kesetiaan. Bisa diperdengarkan Pak Lukas? Ketaatan dan kesetiaan menjalani hidup yang taat dan setia kepada Tuhan sehingga berada dalam perlindungannya. Amin. Amin. Orang yang taat dan setia pada akhirnya dia menemukan pertolongan Tuhan. Dia menemukan akan jawaban, dia menemukan akan kemenangan, saudaraku. Nah, terkadang waktu Tuhan mau menjawab,
Dia menanti kok belum juga datang, dia menanti belum juga tiba pertolongan sehingga dia nggak sabar. Ya, dia tidak taat melakukan perintah Tuhan sehingga akhirnya saudaraku tidak dapat ya. Hari ini kunci yang kedua, dengan ketaatan dan kesetiaan ini kita semua akan menerima akan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Amin ya. Ini penting saudaraku. Yesus pun taat sampai dia mati di atas kayu salib. Dia menunjukkan teladan yang baik, dia taat akan kehendak Bapa saudaraku ya. Secara manusia memang berat, tapi Yesus harus melewati semuanya itu ya. Kita menjalani kehidupan ini memang berat ya, menghadapi masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Satu sisi Tuhan ingin untuk kita terus mencari Tuhan, kita terus untuk utamakan Tuhan. Nah, kalau kita mentaati Tuhan, kita punya ketaatan, kesetiaan. Orang yang taat dan setia pada akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Amin ya. Dan yang ketiga, saudara, kunci untuk menaklukkan kekuatan musuh ya, yaitu musuh sakit penyakit dan lain-lain, saudaraku, yaitu kepemimpinan rohani. Saudara-saudaraku, kepemimpinan rohani ini penting, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka berdoa, engkau jadi orang yang suka berdoa. Engkau bergaul dengan orang yang suka memuji menyembah Tuhan, engkau jadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Engkau bergaul dengan orang yang suka untuk merenungkan, memperkatakan firman, engkau jadi seperti itu. Kalau sebaliknya engkau bergaul dengan orang-orang gak genah, nah, itu Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudaraku. Ya Bapak Ibu sekalian, penting ada kepemimpinan rohani. Jadi sebelum nanti saudara akan dipakai Tuhan untuk memimpin jiwa-jiwa datang pada Tuhan, pertama-tama engkau pimpin dirimu dulu. Terkadang diri kita ini maunya melakukan kehendaknya sendiri, tapi maunya Tuhan. Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan ya, saudaraku. Nah, ini peperangan di sini. Jadi orang yang bisa menaklukkan dirinya, saudara, dia sudah bisa dipastikan akan memimpin, dipercayakan untuk perkara-perkara yang besar ya. Jadi penting dalam kehidupan ini kita punya kepemimpinan rohani, pemimpin rohani yang mau pimpin kita ke dalam jalan-jalan yang benar, membuat kita makin hari makin dekat, semakin mengenal firman, mengenal pribadi Allah lewat firman Tuhan. Itu penting ya, 3 langkah ini. Kalau ini sampai terjadi Bapak Ibu, soalnya kita akan lihat musuh ditaklukkan ya. Orang Israel mereka pun perlu kepemimpinan seperti Musa. Musa Tuhan pakai dia untuk melakukan banyak mujizat-mujizat keajaiban ya. Dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan bangkit pemimpin-pemimpin yang baru seperti Nabi Elisa, Nabi Elia. Wow, luar biasa. Orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk memimpin umat Tuhan, untuk bisa mengalami sebuah kebangunan rohani yang besar, dahsyat sekali. Sampai di zaman para rasul-rasul di Perjanjian Baru, ada Rasul Paulus ya, ada Rasul Petrus dan sebagainya, Tuhan pakai mereka. Sehingga apa? Untuk menguatkan, meneguhkan jemaat, untuk memberikan jemaat itu makanan rohani. Itu penting ya, sehingga musuh bisa ditaklukkan saudara ya. Jadi sebuah komunitas kalau dia punya pemimpin yang baik, itu akan mudah sekali bersama dengannya menaklukkan musuh ya. Amin ya. Seperti orang Israel, saudaraku, mereka pergi berperang dan Musa memimpin mereka dan mereka mengalami kemenangan. Nah, saya percaya semua sakit penyakit Tuhan akan lepaskan kita, Tuhan pulihkan kita semua. Katakan amin ya. Nah, kita lihat apa hasilnya, manfaatnya apa, saudaraku ya. Kita lihat ya, dampak atau manfaat yang dihasilkan dari orang yang menaklukkan 3 poin di atas tadi. Yang pertama, ada kesembuhan. Katakan kesembuhan ya. Ada kesembuhan dan kesejahteraan. Artinya apa? Mari kita lihat pengertiannya. Ya, silakan Pak Lukas. Kesembuhan dan kesejahteraan. Allah memberikan perlindungan dan kesembuhan kepada orang-orang yang mempercayainya. Amin. Amin. Jadi kalau kita punya doa dan pengharapan, ya, kita punya ketaatan dan kesetiaan, kita punya, saudaraku, mentaati akan kepemimpinan rohani, maka yang terjadi pertama adalah kesembuhan dan kesejahteraan. Tuhan berikan pada umatnya. Ya. Lalu yang kedua, setelah kesembuhan dan kesejahteraan, saudaraku, bukan cuma sembuh aja, tapi dia juga sejahtera. Ya. Yang kedua, ada kekuatan dan kemenangan. Amin. Apa artinya kekuatan dan kemenangan? Kekuatan dan kemenangan, yaitu ketaatan kepada Tuhan, membawa kekuatan rohani untuk mengatasi musuh-musuh termasuk penyakit. Amin. Aku berkata hari ini penyakit-penyakit yang diderita tidak akan ada lagi. Katakan amin. Aku berkata hari ini berhenti, stop.
engkau bukan menjadi langganan mujizat. Aku berkata siang ini engkau bukan menjadi langganan penyakit, tapi engkau menjadi langganan mujizat, ya. Engkau tidak akan lagi menjadi langganan persoalan dan kelemahan, tapi engkau menjadi langganan kuasa Allah, kekuatan Allah. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir ini dia selaku ada berkat dan kesejahteraan, ya. Bukan cuma engkau diberkati, tapi engkau juga sejahtera hidupmu. Mari kita lihat, ya, yang ketiga ini. Silakan Pak Lukas. Berkat dan kesejahteraan, yaitu kepemimpinan rohani, membawa berkat dan kesejahteraan bagi hidup orang percaya, menjauhkan mereka dari bahaya dan penyakit. Amin. Amin. Tuhan sudah katakan dalam Mazmur 91, malapetaka tidak akan pernah mendekatmu, atau tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab Tuhan berikan kau perlindungan, ya. Jadi ini luar biasa, engkau mengalami kemenangan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di siang hari ini. Haleluya. Oke, kita akan berdoa sekali lagi, ya, untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Oke, Bu, kita arahkan tangan dulu untuk semua kita di layar monitor Zoom ini. Haleluya. Kiradabayana masyikaralabayana masyidalabayana. We love you Jesus, we love you Jesus, we love you Jesus. Bapak, kami percaya tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Dan ketika mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus, setan-setan itu pergi di dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini kuasa Tuhan turun untuk Cifung dan Ci Catherine dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini Cifung dan keluarga semua diselamatkan, aman dalam perlindungan Tuhan. Aku berkata untuk Bu Ong dan keluarga, juga Nathan dan cecenya aman dalam perlindungan Tuhan. Bukan lagi menjadi langganan penyakit, tapi menjadi langganan kuasa mujizat. Bukan lagi menjadi langganan musibah. Di dalam nama Yesus, aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada Bu Ong, aku selalu melindungi mereka bagaikan ada tembok atau pagar yang mengelilingi mereka. Itulah doa-doamu. Jangan takut, Bong. Kau aman bersama dengan Tuhan. Juga untuk Pak Lukas, engkau menjadi langganan kuasa Tuhan, langganan mujizat, langganan berkat tercurah atas kehidupanmu. Untuk Ibu Puji Astuti Esti, dalam nama Yesus, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan tahu segala keperluanmu, Tuhan tahu segala pergumulanmu. Beberapa waktu yang lalu engkau sedang berdoa untuk sesuatu yang sedang engkau kemukakan, engkau sampaikan kepada hadapan Tuhan, dan Tuhan sekarang sudah memperhatikan itu. Dan lihat lagi beberapa waktu ke depan ini, ada kuasa ajaibnya Tuhan, mujizat-mujizat yang tidak pernah engkau bayangkan, tidak pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu akan terjadi. Dalam nama Yesus imani, Tuhan memperhitungkan imanmu. Alkitab berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dalam nama Yesus, iman itu datang dan engkau mendengar firman Tuhan setiap hari. Berkati Ibu Puji Astuti Asti, dalam nama Yesus, semua persoalanmu satu persatu terselesaikan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan beri engkau penghiburan, damai sejahtera. Kau tidak perlu susah, tidak perlu takut. Tuhan sudah melakukan segala yang terbaik. Dan semua permohonan doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Dan Tuhan sudah menjawab doamu. Dan dalam beberapa waktu ini engkau lihat jawaban-jawaban doa berdatangan dalam hidupmu. Karena itu Tuhan minta engkau tetap taat, engkau tetap setia. Engkau akan mendapatkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan sudah sediakan bagimu. Berkati Ibu Marta, berkati pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Juga Tuhan, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Cindy James, berkati semua yang hadir siang ini. Tuhan berkati juga Ibu Esti. Tanggal 27 kami akan beribadah di rumahnya. Kuasa urapan hadirat Tuhan sudah Tuhan Engkau curahkan di rumahnya. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, Amin. 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 Terberkati. Makasih, Selamat Pak siang, John. Cipung. Ya, Terberkati selamat Bu siang, Puji Pak Astuti ya. Terima Senang kasih, sekali kita Ongko. berjumpa. Bu Ong, terberkati Pak Lukas. Terima kasih, Pak Terima John. kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, saya mau tunjukkan masalah Nathan. Kemarin kan saya bilang Nathan cuma naik 6% ya. 21 Amin. jadi 27. Ya. Sekarang 6% itu kali 5, jadi Wow. 56%. Praise the Puji Lord. nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhan sebaik ya. Bu Ong tetap Terus semangat naik, ya. terus naik, hari-hari Terus naik. terus naik. Haleluya. Promosinya. Yes, Amin. amin. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. dahsyat mendengar doa kita. Tetap Makasih bersyukur Bu Ong semuanya ya. yang doa. Sama-sama. Pak Tuhan Lukas, berkati.
Pak Makasih, Yeti, Bu Om. juga Makasih ya juga semuanya, Bu Yeti. Om, juga Brother Bu John, Sinta, Bu Pak Sinta. John, Tuhan, terima ya kasih. juga anak Yohan, juga Ya, juga Ibu Meliawati dan Ya. semuanya yang ada di Zoom. Amin. Ya, Bu Yasuti, ya, semua. terima kasih. Tuhan Semangat Bu memberkati. Ong ya. Terima Terus sudah dengar Bu kasih, Ong, ya. sudah dengar doa Bu Puji Astuti ya. Bu Ciket Amin. semuanya ya. Amin. Oke, semangat. Selamat siang teman-teman. God bless you Ya, all. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti Ya. malam Pak ya. Pendeta John, Ya, Tuhan berkati. bye-bye. 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 Ya, terus Amin.